Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana kabarnya adik-adik kelas 5A sampai 5C? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini bertemu kembali dengan Kak Ika di Ekskul Pramuka pertemuan ke-6, yaitu membahas tentang tanda kecakapan khusus. Apa sih tanda kecakapan khusus itu? Dalam kepramukaan, tanda kecakapan khusus atau disingkat dengan TKK adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu. TKK bersifat opsional. Maksudnya tidak wajib. Jika adik-adik ingin memiliki TKK, ada syarat tertentu ya. Jadi kemungkinan setiap anak itu akan berbeda TKK-nya. Nah, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lainnya. TKK jumlahnya saat ini mencapai puluhan dan kemungkinan akan ditambah seiring dengan kemajuan teknologi. Di bawah ini adalah contoh gambar TKK adik-adik yang dipasang di selempang. Nah, ini ya, banyak sekali. Disebutkan di bawahnya, untuk memperoleh suatu TKK, seorang pramuka harus mampu menyelesaikan syarat kecakapan khusus dalam bidang tertentu. Maksudnya, jika adik-adik ingin memiliki TKK tersebut, jadi adik-adik harus ada ujiannya, harus ada syaratnya yang harus diselesaikan. Baru ketika selesai nanti dikukuhkan atau baru diberi diberi tanda kecakapan khusus ini. Seperti itu. Nah, TKK di mana pemasangannya? TKK dipasang di lengan sebelah kanan baju seragam pramuka kalian. Bu Ika ulangi lagi, TKK dipasang di lengan sebelah kanan baju seragam dengan dua pilihan pemasangan. Nah, di sini disebutkan ada dua pilihan pemasangan, yaitu melintang dua jari di bawah lambang kuartir daerah atau di atas jahitan bawah lengan, atau pemasangan yang kedua, melingkar. Yang pertama melintang, yang kedua yaitu melingkar. Nah, melingkar karena melingkari lambang kuartir daerah dengan komposisi dengan cara peletakannya, dua buah di sebelah kanan lambang kuartir daerah, dua buah di sebelah kiri lambang kuartir daerah, dan satu buah di bawah lambang kuartir daerah. Kalau itu posisinya jumlahnya TKK adik-adik ada 5. Boleh melingkar ya, melingkari kuartir daerah. Nah, di sini juga disebutkan jumlah TKK yang dapat dikenakan di baju seragam paling banyak adalah 5 buah. Tidak boleh lebih ya. Lalu ada timbul pertanyaan, bagaimana jika memiliki lebih dari 5 TKK? Nah, di sini disebutkan juga, dijelaskan, jika memiliki TKK lebih dari 5 buah, maka seorang pramuka harus mengenakannya di selempang atau di tetampan, seperti itu. Nah, ini tadi ya yang contoh di pemasangan di selempang. Kalau 5 mah tidak perlu di selempang ya. Kalau lebih dari 5 baru kita menggunakan selempang. Oke, next. Sekarang pengenalan selempang. Selempang disebut juga tetampan. Secara umum hanya dikenakan pada saat upacara resmi, pelantikan, dan momen penting lainnya. Pada kegiatan-kegiatan biasa atau pada saat latihan rutin biasa, selempang tidak perlu digunakan. Selempang dipasang mengarah dari kanan atas ke kiri bawah. Seperti itu ya pemasangannya. Kalau di selempang berarti melintang.
dari kanan atas ke kiri bawah. Next, sekarang pembagian TKK. TKK atau tanda kecakapan khusus di semua tingkatan peserta didik. Nah, ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega dibagi dalam 5 golongan bidang kecakapan dan memiliki 3 tingkatan. Yang perlu digarisbawahi di sini, TKK itu dibagi dalam 5 golongan bidang kecakapan dan 3 tingkatan. Kalau golongannya ada 5, kalau tingkatannya ada 3 yang digarisbawahi ya. Sekarang kita bahas satu-satu golongan bidang TKK. Tadi disebutkan ada 5 ya, kita bahas bersama-sama. 5 golongan TKK tersebut ditandai dengan warna dasar TKK yang berbeda. Jadi yang membedakan golongan itu warna dasarnya. Dan digolongkan menjadi, tadi ada 5, TKK bidang kesehatan dan ketangkasan. Kalau berkaitan dengan kesehatan dan ketangkasan dengan warna dasar putih. Nah, itu TKK-nya ada 1, gerak jalan, TKK pengamat, TKK penyelidik, TKK perenang, TKK juru layar, TKK juru selam, TKK pendayung, TKK ski air, TKK pencak silat, TKK posyandu atau TKK keluarga berencana. Sekarang kita ke golongan TKK yang kedua, yaitu TKK bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. Nah, dengan warna dasarnya kuning. Kalau yang kesehatan tadi warna putih, kalau yang bidang agama dan moral seperti yang lainnya, watak pribadi itu ya, spiritual, moral itu warna kuning. Nih, warna yang berbeda ya. Warna kuning. Contohnya ada TKK sholat, TKK khotib, TKK qori, TKK muazin, TKK penabung, TKK doa, TKK gereja, TKK pelayanan, dan yang lain sebagainya ya. Ada dan pendidikan, pokoknya banyak ya, ada itu. Mungkin nanti adik-adik bisa searching ya kalau ingin tahu TKK. Terus golongan TKK yang ketiga, yaitu TKK bidang keterampilan teknik pembangunan. Tuh ada ya, dengan warna dasar hijau, meliputi TKK penjilitan baju, TKK juru potret, TKK juru kulit, TKK juru logam, TKK juru penenun atau menjahit. Nanti di sini TKK penangkap ikan, TKK juru kebun. Nah, ini TKK peternak ulat sutra, banyak ya, dan bla 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 dan lain sebagainya, banyak ini. Sampai ada TKK juru masak. Nah, ketika kita kemungkinan misalkan ditakdirkan oleh Allah untuk bisa camping atau super camp nih, ada lomba memasak, ada TKK juru masak, berarti kalian nanti akan melewati tes, lalu diuji, kemudian baru mendapatkan TKK juru masak. Nah, TKK juru masaknya ini nanti bentuknya kalian warna dasarnya hijau nanti ya. Ada juru kebun yang gambar orang menyiram. Nah, itu seperti itu ya. Banyak sekali nih contoh-contohnya. Penjelajah, ketika kalian menjelajah nanti juga berhak ya mendapatkan TKK. Ini pengembara, petani, juru bambu, wah banyak sekali ya TKK-nya yang ketiga. Nah, kita lihat tuh ada sekitar TKK berkemah, tuh ada ya, tuh banyak sekali. Nah, di bawah ini kita lanjutkan ke golongan yang keempat, TKK golongan yang keempat, yaitu TKK bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Warna dasarnya yaitu biru. Nah,
TKK pemadam kebakaran contohnya. Nanti kalau ada pengatur lalu lintas, pengaman lingkungan, penunjuk jalan, ini contoh-contohnya ya, contoh TKK-nya. Nah, tanda. Nah, seperti ini banyak sekali ya. Ada pendaki gunung. Nah, dan yang lainnya banyak sekali ini. Terus golongan yang kelima, TKK bidang patriotisme dan seni budaya dengan warna dasar merah. Nah, ini ada TKK dirijen. Ada TKK penyanyi. Kalau kalian suka menyanyi, pingin mendapatkan TKK, nanti boleh tes, diuji dulu, dites, terus kemudian nanti baru dilantik mendapatkan TKK penyanyi, pelukis, juru gambar. Ini banyak sekali ya, pengatur rumah, pengatur ruangan, pengatur meja makan, dan lainnya. Nah, ini adalah contoh adik-adik, contoh gambar TKK. Yang pertama, contoh TKK bidang kesehatan dan ketangkasan. Ini contohnya. Ini agak blur ya. Ini contoh TKK-nya. Jadi warna dasarnya adalah putih. Ini yang tadi ya disebutkan. Nih contohnya. Oke. Terus contoh TKK yang bidang agama, mental, moral, spiritual, ada kori, ada apalagi ya, khotib tadi ya, seperti itu. Ini warna dasarnya adalah kuning. Nih contohnya. Nih ya, warna TKK-nya yang bisa dipasang di lengan kanan baju seragam pramuka kalian masing-masing. Kalau jumlahnya 5 atau kurang dari 5. Kalau lebih dari 5 menggunakan selempang. Nah, ini masih contoh TKK bidang agama ya. Nah, ini yang contoh bidang keterampilan teknik pembangunan. Tadi warna dasarnya hijau, banyak sekali ya. Nih, kemampuannya. Oke. Udah ya. Ini masih sama, lanjut teknik pembangunan. Tadi yang jumlahnya banyak ada sekitar 50. Nah, ini warna biru. Warna biru ini adalah bidang TKK-nya bidang sosial, beri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup. Warna dasarnya adalah biru nih TKK-nya. Nah ya. Oke, next, ini masih biru. Nah, ini yang merah. Ini contoh TKK-nya, bidang patriotisme dan seni budaya. Yang tadi ada menyanyi, dirijen, gitu ya. Nih, dari sini, ini contohnya. Oke. Udah ya. Oke, tek. Nah, sekarang kalau yang tadi adalah bidang golongan TKK dibagi berdasarkan golongannya, ada 5. Sekarang tingkatan TKK. Tingkatan TKK tadi disebutkan ada 3 ya, dibagi menjadi 3. Untuk selanjutnya, seorang pramuka harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam syarat kecakapan khusus atau SKK. Setiap tingkatan SKK yang lebih tinggi akan berbeda persyaratannya dengan SKK yang memiliki tingkat lebih rendah walaupun untuk TKK yang sama. Ini contoh dari kiri yang bulat sampai ke yang bentuk segi 5 ya. Contoh TKK Pramuka Penegak, TKK Kori tingkat Purwa, TKK Pengamat tingkat Madya, TKK PPK atau P3K tingkat utama. Nah, ini adik-adik, ini ada contoh saja ya. Yang gambar ini adalah contoh dari TKK tingkatan. Ada bentuknya bulat, ada bentuknya segi 4, ada bentuknya segi 5. Next, kita ke tingkatan. 3 tingkatan TKK tersebut ialah yang pertama, Purwa, merupakan tingkat terendah dalam TKK, berbentuk lingkaran. Nah, kalian boleh lihat ya, itu lingkaran. Itu adalah tingkatan terendah berbentuk lingkaran. Tingkatan yang kedua yaitu Madya, merupakan tingkatan TKK tingkat menengah, bentuknya persegi yang gambar mata. Oke, terus yang ketiga yaitu Utama, merupakan tingkatan TKK yang tertinggi, berbentuk segi 5 nih, yang ada
P3K. Oke ya. Yang membedakan apa nih? Yang membedakan TKK antar golongan peserta didik? Warna tepian TKK yang berbeda. Jika tingkat pramuka siaga kelas 1, pramuka siaga itu kelas 1 sampai kelas 4 ya, berwarna hijau dan hanya memiliki satu bentuk, yaitu hanya bentuknya segitiga. Terus yang kedua, tingkat pramuka penggalang seperti adik-adik sekarang kelas 5 sampai SMP kelas 1, kalau nggak kelas 1 kelas 2. Nah, itu berwarna merah nanti tepiannya, warna TKK tepiannya. Terus yang ketiga, tingkat pramuka penegak. Nah, ini tingkatan SMA ya. SMA, kakak-kakak kalian di SMA itu pramuka penegaknya berwarna penegak dan pandega itu berwarna kuning. Nah, beberapa TKK yang menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi seorang peserta didik yang akan melanjutkan ke tingkat pramuka Garuda. Seperti itu ya. Oke, next. Udah ya? Oke. Oke, baik adik-adik, mungkin hanya ini yang dapat Kak Ika share hari ini di pertemuan ke-6. Semoga adik-adik bisa memahami penjelasan tadi sebagai pengetahuan kita tentang kepramukaan, bahwasannya pramuka itu kaya gitu ya, kaya akan pembelajaran, terus menyenangkan. Pramuka itu tidak identik dengan materi yang susah, tugas, dan seperti itu ya. Kita enjoy saja. Kita berlatih disiplin, kita melatih bertanggung jawab. Nah, seperti itu ya. Oke, baik adik-adik, mungkin hanya ini yang dapat Kak Ika sampaikan. Semoga adik-adik bisa mengambil hikmahnya dan bisa nanti adik-adik bisa menempuh TKK ini dan bisa menjadikan motivasi buat adik-adik ya. Oke, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.